Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya meskipun belajarnya dari rumah? Nah, sekarang ketemu lagi di pelajaran tematik tema 4, berbagai pekerjaan, muatan pelajaran, seni budaya dan prakarya. Pada materi kali ini kita akan belajar menggambar bentuk 3 dimensi. Sebelum kita menggambar bentuk 3 dimensi, mari kita pelajari tentang apa itu seni rupa 3 dimensi. Ciri-ciri seni rupa 3 dimensi yaitu pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, seni rupa 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah. Jenis-jenis benda 3 dimensi. Yang pertama, jenis bentuk kubistis. Kubistis adalah objek gambar yang berupa benda-benda seperti balok atau kubus. Contoh, kursi, lemari, bak mandi. Jenis yang kedua yaitu bentuk silindris, merupakan objek gambar yang berupa benda silinder. Contoh, kaleng, mug, celengan, dan gelas. Bentuk yang ketiga yaitu bebas. Bentuk bebas, objek gambar yang berupa benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contoh, buah-buahan, batu, dan pohon. Prinsip-prinsip menggambar bentuk 3 dimensi. Prinsip yang pertama, model. Objek gambar yang dapat dijadikan acuan untuk menggambar bisa kita dapatkan dari foto, majalah, koran, atau media lain. Prinsip yang kedua yaitu proporsi, merupakan kesatuan berdasarkan ukuran bagian satu dengan bagian yang lain. Contoh, gambar gelas dan sendok ini. Jadi, sendok menggambarnya lebih kecil dari gelasnya. Prinsip yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut kesatuan irama, keseimbangan, dan keselarasan. Contoh, ketika kita menggambar ini, kita satukan, jadi akan terlihat lebih seimbang dan selaras. Prinsip yang keempat yaitu perspektif. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Jadi, benda yang lebih dekat akan terlihat lebih besar, sedangkan benda yang lebih jauh dari pandangan mata akan terlihat hilang menuju ke satu titik. Prinsip yang terakhir adalah prinsip gelap terang. Dalam prinsip gelap terang, keadaan suatu benda dibedakan dengan warna gelap dan terang. Jadi, bagian sisi gambar yang terkena cahaya digambarkan dengan terang, sedangkan sisi yang tidak langsung terkena cahaya digambarkan dengan gelap. Nah, sekarang kita pelajari teknik-teknik yang kita pakai dalam pembuatan karya seni 3 dimensi.
Yang pertama, teknik aplikasi. Teknik aplikasi adalah cara menghias dengan cara menempel berbagai macam guntingan kain yang berbentuk seperti hiasan, bunga, atau bentuk lain pada media lainnya. Contoh, misalnya kita menghias bantal kursi, lalu menghias boneka. Teknik yang kedua yang kita pakai adalah mozaik. Mozaik kita gunakan untuk menghias dengan cara menempel benda di 3 dimensi yang diatur dan ditata sehingga menghasilkan seperti lukisan. Teknik yang ketiga yaitu merakit. Teknik merakit dibuat dengan cara menyambung beberapa potongan bahan. Contoh, merakit kayu dengan lem, merakit benda dengan las, merakit kaca dengan patri. Teknik yang keempat yaitu pahat. Pahat yaitu teknik yang dibuat untuk membentuk suatu karya seni dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Biasanya menggunakan alat pahat, kikir, atau martil. Media yang digunakan biasanya media dengan bahan keras seperti batu, gips, kayu, dan bahan lainnya. Ini merupakan contoh memahat batu. Yang ini memahat kayu. Teknik yang kelima yaitu menuang atau cor. Karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituang pada sebuah alat cetakan. Jadi, setelah bahan cair itu mengeras, maka dikeluarkan dari cetakan. Bahan cair yang digunakan biasanya seperti semen, logam yang dicairkan, gips, atau karet. Nah, ini contoh teknik cor dengan gips. Contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, seni kriya. Seni kriya adalah seni yang menitik beratkan pada keterampilan tangan. Biasanya terbuat dari tanah, batu, kayu, logam, ataupun bahan kain. Contoh yang kedua adalah patung. Patung adalah contoh karya seni rupa 3 dimensi yang paling sering kita lihat. Patung berbentuk benda padat maupun lunak yang memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Bentuknya biasanya bisa menyerupai binatang, manusia, ataupun bentuk lainnya. Contoh yang ketiga yaitu keramik. Keramik merupakan perabotan rumah tangga yang sering kita jumpai. Kerajinan keramik bisa berupa guci, vas bunga, dan lain-lain. Contoh karya seni 3 dimensi yang terakhir adalah arsitektur. Seni arsitektur adalah karya seni yang merancang suatu bentuk dari bangunan. Tidak hanya merancang, namun arsitektur juga membangun suatu bangunan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.